Salam dan bahagia sahabatku, para insan pendidikan di seluruh penjuru Nusantara. Kita bertemu dalam program belajar kurikulum merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mencermati salah satu topik pembahasan, yaitu menciptakan kelas merdeka mengajar yang bertujuan memahami peran guru merdeka belajar menurut Ki Hadjar Dewantoro. Sesuai ajaran Ki Hadjar Dewantoro, tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik muridnya secara utuh dan menyeluruh. Masing-masing murid mempunyai kodratnya sendiri-sendiri yang disebut dengan kodrat keadaan. Pada video aksi nyata berikut ini, kita akan mencermati tentang kodrat keadaan. Mari kita belajar bersama. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid adalah bagian dari masyarakat, maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. SD Negeri 01 Ngringo adalah wilayah semi perkotaan yang menjadi bagian dari Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dengan jumlah penduduk mencapai 28.000 jiwa. Dengan demikian, maka Desa Ngringo merupakan desa dengan kepadatan penduduk yang mencapai 6.202 penduduk per kilometer persegi. Sedangkan secara nasional, kepadatan penduduk di Indonesia adalah 141 jiwa per kilometer persegi. Data diambil dari data BPS tahun 2021. Dengan kepadatan yang cukup tinggi tersebut, maka per hari sampah yang dihasilkan mencapai 24 meter kubik. Sementara tempat pembuangan sementara atau TPS berjumlah 7 tempat. Hal ini menyebabkan perbandingan antara volume sampah dengan kapasitas tampungan menjadi tidak seimbang. Untuk menampung TPS sekabupaten, tersedia satu tempat TPA Kabupaten Karanganyar berlokasi di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, dengan luas kurang lebih 5,6 hektar. Dengan kondisi tersebut, maka kodrat alam yang paling dekat dengan murid adalah tentang sampah yang menumpuk. Sudah saatnya sampah dikelola, tidak hanya dibuang atau dipindah tempatkan saja. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa TPA bukan merupakan tempat pembuangan akhir, tetapi tempat pemrosesan akhir. Dengan demikian, maka sampah harus diproses dari rumah tangga. Untuk itu, kepada para murid sudah saatnya kita berikan edukasi bagaimana menjaga lingkungan hidup dengan mengelola sampah atau meminimalisir pembuangan sampah. Secara global, terdapat sebuah prinsip mengolah sampah yang disebut 3R. Adapun 3R tersebut adalah reduce atau kurangi,
reuse atau gunakan kembali, recycle atau daur ulang. Reduce atau kurangi menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Ini adalah aksi nyata sebelum sampah ada. Ini adalah upaya preventif atau pencegahan agar sampah tidak dihasilkan. Tindakan yang bisa dilakukan adalah membawa tas belanja yang awet atau bisa berulang kali pakai daripada kresek yang biasanya hanya sekali pakai. Bisa juga dengan tidak menggunakan sedotan plastik saat minum dan menggunakan wadah makan atau minum yang berulang kali pakai. Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah. Hal ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali di mana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Tindakan yang bisa dilakukan adalah mengirimkan barang bekas yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain yang masih membutuhkan. Recycle berarti mendaur ulang. Barang-barang yang sebelumnya tidak berguna dan berubah menjadi sampah dapat diolah menjadi barang baru dengan pendapatan dan kegunaan baru. Fungsi barang mungkin berbeda sebelum dan sesudah proses daur ulang. Contoh daur ulang adalah tidak membiarkan lampu pijar tua terbuang percuma. Bola lampu bisa didaur ulang menjadi akuarium kecil, dan miniatur vas digunakan untuk menumbuhkan bunga yang bisa hidup di air, seperti pinang gading. Caranya sangat sederhana, yaitu melubangi bagian bawah bolam dan mengeluarkan barang-barang yang ada di bolam tersebut. Dengan edukasi tersebut, maka murid sebagai bagian dari masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan terdekatnya. Hal itu bisa dimulai dari rumah, dari sekolah, dan dari lingkungan di mana ia berada. Demikian sahabatku, para insan pendidikan di seluruh penjuru Nusantara. Semoga video ini dapat melengkapi kita mengimplikasikan program Merdeka Belajar kepada murid-murid kita. Salam dan bahagia.